Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lutfi Dwi Chandrarini dari Universitas Islam Negeri Syed Ali Rahmatullah Tulungagung, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan Tadris Bahasa Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang teks cerita fabel. Sebelumnya, teman-teman udah tahu apa belum sih tentang teks cerita fabel? Kalau belum, disimak ya penjelasannya. Baiklah teman-teman semua, mari kita mulai penjelasan mengenai teks cerita fabel. Diharapkan teman-teman semua dapat menyimak dengan baik. Yang pertama, ada pengertian tentang teks cerita fabel. Apa sih teks cerita fabel itu? Teks cerita fabel adalah salah satu bentuk cerita yang diperankan atau tokohnya adalah binatang yang berperilaku seperti manusia. Dalam teks fabel biasanya membawa pesan-pesan moral tersendiri bagi manusia. Jadi, dalam teks cerita fabel itu, tokohnya adalah para binatang yang berperilaku seperti manusia. Dan dalam teks fabel biasanya membawa pesan atau amanat tersendiri yang bisa dipetik bagi para pembacanya. Selanjutnya, ada ciri-ciri teks cerita fabel. Nomor 1, bersifat fiksi. Dalam bahasa Indonesia, fiksi diartikan dengan sesuatu yang diimajinasikan atau bukan berdasarkan atas kejadian nyata. Dapat dilihat bahwa teks cerita fabel ini bersifat fiksi karena dalam ceritanya para binatanglah yang berbicara, dan berdasarkan kejadian nyata para binatang tidak berbicara seperti manusia. Nomor 2, tokoh yang berperan adalah binatang. Sesuai dengan apa yang dijelaskan pada pengertian teks fabel tadi, bahwa hewanlah yang berperan pada cerita ini. Nomor 3, watak tokoh protagonis dan antagonis. Para tokoh pada cerita fabel ini memiliki watak dan perilaku yang sama seperti manusia, sesuai dengan penjelasan pada pengertian teks fabel tadi. Nomor 4, rangkaian peristiwa menunjukkan sebab akibat. Semua kejadian yang terjadi tentu saja mengalami sebab akibat. Apa yang telah kita lakukan akan menuai hasil sesuai perbuatan tersebut. Nomor 5, menunjukkan penggambaran moral fabel menggunakan latar belakang alam. Hewanlah yang berperan pada cerita ini. Tentu saja, latar belakangnya adalah alam. Nomor 6, ciri bahasa yang digunakan, kalimat naratif, kalimat langsung, menggunakan bahasa percakapan. Bahasa yang digunakan itu jelas, naratif, langsung, serta mengandung bahasa percakapan. Nomor 7, mengandung amanat serta pesan berharga. Pada cerita fabel akan ada amanat atau hikmah dari sebuah kejadian yang bisa digunakan sebagai pembelajaran bagi pembacanya. Yang selanjutnya, nomor 3, ada struktur teks cerita fabel. Yang pertama, orientasi. Pada orientasi ini, ada pengenalan tokoh, latar memandang waktu, sekaligus sebagai awalan masuk ke tahap selanjutnya. Pada bagian selanjutnya, ada komplikasi, yaitu inti pokok masalah dari cerita. Yang ketiga, ada resolusi, berisi tentang pemecahan masalah dari komplikasi. Tadi komplikasi adalah sebuah masalahnya, dan resolusi ini adalah pemecahan masalah dari komplikasi. Yang terakhir, yaitu koda, merupakan akhir dari cerita yang berisi amanat atau pesan dan moral. Yang terakhir, ada unsur-unsur teks cerita fabel. Nomor 1 adalah tema. Bagaimana tokoh yang berdasarkan sebuah karya
alur atau plot, urutan sebuah kejadian. Biasanya, alur atau plot ini bisa maju, mundur, atau gabungan. Nomor 4, latar. Berisi tentang pengertian tempat, waktu, dan suasana ketika cerita ini dimulai, kapan waktu terjadinya, suasana apa yang terjadi, bisa sedih, bisa senang, tegang, dan lain-lain. Nomor 5, fakta. Kita menentukan arah pengarang terhadap peristiwa sehingga tercipta kesimpulan cerita yang unik. Biasanya, sudut pandang dalam cerita 这 itu 一次我真 ada 的睡 sudut 着了。 pandang dari orang pertama, kedua, dan ketiga. Yang terakhir, ada gaya dan nada, pemilihan kata atau diksi, pilihan pola kalimat, serta pengekspresian sikap tertentu. Pemilihan kata dalam membuat teks cerita fabel ini sangat penting, karena pemilihan kata biasanya sekali untuk pemahaman para pembaca. Pola kalimat harus jelas pastinya, serta pengekspresian sikap agar pembaca lebih mendalami kejadian yang sedang terjadi. Baiklah teman-teman, tadi adalah penjelasan mengenai teks cerita fabel. Mungkin setelah memahami video tadi, teman-teman bisa membuat teks cerita fabel sendiri. Sekian dari saya, tetap jaga jarak, kesehatan, dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.